Mulai saya akan membacakan susunan sosialisasi acara sosialisasi pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sosialisasi terkait Semarang Robotic Games 2023, lalu Q&A session, dan diakhiri dengan penutup. Sesuai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka sosialisasi Semarang Robotic Games pada siang hari ini menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dengan bacaan Al-Fatihah. Mari saya aturkan Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi terkait Semarang Robotic Games yang akan saya pandu terlebih dahulu dikarenakan narasumber kami, Bapak Ali Muzaki, nanti akan memimpin di Q&A session. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Terlihat ya share screen-nya. Baik. Sebelum saya mulai tentang menjelaskan bagaimana nanti Semarang Robotic Games pelaksanaannya, dimohon untuk seluruh peserta yang gabung di Zoom pada siang hari ini untuk mendownload terlebih dahulu Juknisnya, karena kami hanya akan menyampaikan poin-poin penting terkait Semarang Robotic Games, karena nantinya akan ada workshop untuk menuju ke Semarang Robotic Games. Nanti ada rangkaian workshop terkait kategori lomba, masing-masing kategori lomba, dan juga nanti ada TM. Nah, sesuai dengan timeline-nya nanti akan kita bahas juga terkait timeline Semarang Robotic Games. Semarang Robotic Games sendiri yaitu lomba robotik tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Indonesian Youth Robotic dari Indonesia bekerjasama dengan UIN Wali Songo Semarang yang diselenggarakan oleh Racer Robotik Indonesia dan juga Robot Anak Indonesia.
Nah, selanjutnya ini flyer terkait Semarang Robotic Games. Flyer ini dapat diakses, dapat didapatkan di Instagram kami, Robotasia, ataupun di website Racer. Untuk informasi lebih jelasnya, Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa aktif di sosial media, karena seperti sosialisasi seperti ini, nanti ada workshop, kita akan selalu update melalui sosial media dan juga website. Maka dari itu, jangan sampai tertinggal dengan timeline kami untuk menuju persiapan ke nantinya Semarang Robotic Games yang akan diselenggarakan di UIN Wali Songo tanggal 21 Februari 2023. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan timeline. Ya, akan saya bacakan terkait dengan timeline-nya. Yang pertama yaitu nanti pada tanggal 2, terkait pendaftaran nanti yaitu 20 November sampai dengan 12 Februari 2023. Adapun pendaftaran ini dilaksanakan secara online, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik nanti bisa mendaftar secara mandiri melalui handphone. Maaf sebentar. Oh, ya. Saya dapat informasi untuk link Juknis sudah di-share di kolom chat. Jadi yang belum punya Juknisnya, untuk gambaran lebih jelas tulisan terkait bagaimana Juknisnya, timeline ada di Juknis kami. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Pendaftarannya secara online bisa dilakukan melalui dengan handphone ataupun PC ataupun laptop. Selanjutnya sosialisasi terkait SRG itu hari ini 29 Desember 2022. Nah, nanti ada workshop 1 terkait animation scratch yang akan dilaksanakan 17 Januari 2023. Semua workshop untuk persiapan menuju Semarang Robotic Games dilaksanakan secara online melalui Zoom dan akan disiarkan melalui kanal-kanal sosial media dan juga website kami. Jadi sekali lagi saya mohon untuk semua yang ingin mendapatkan update informasi bisa memantau akun sosial media kami. Seperti itu. Selanjutnya workshop 1 itu terkait animation scratch, karena di Semarang Robotic Games itu ada lomba yang online. Nah, ini lomba yang online itu animation scratch, jadi dimohon untuk yang ingin mendaftar di animation scratch nantinya dapat selalu mengikuti update informasi terkait SRG 2023. Selanjutnya nanti di 31 Januari 2023 nanti ada workshop 2 yang akan fokus membahas tentang coding mission, kategori coding mission. Nah, di 13 Februari 2023 nanti verifikasi data peserta, karena 12 Februari merupakan akhir pendaftaran, jadi dimohon untuk seluruh Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ingin mengikuti Semarang Robotic Games bisa segera mendaftar, karena akan ada banyak sekali rangkaian workshop untuk menuju perlombaan. Jadi akan sangat disayangkan apabila tidak bisa mengikuti seperti itu. Selanjutnya nanti di 16 Februari itu ada batas akhir pengumpulan video, karena animation scratch itu lombanya bersifat online, jadi nanti sistem perlombaannya nanti mengumpulkan video presentasi dan juga file scratch-nya. Nah, itu batas pengumpulannya di 16 Februari 2023. Dilanjutkan nanti 17 Februari ada penjurian secara online terkait animation scratch. 20 Februari nanti ada workshop offline yang bekerja sama dengan pihak UIN Wali Songo, dan di tanggal 21 Februari 2023 nanti pelaksanaan lomba. Jadi lomba dari kategori ada Brick Speed, ada Coding Mission, sama Kreatif Open. Nanti kita bareng-bareng kumpul di UIN Wali Songo untuk lomba secara offline. Seperti itu.
Selanjutnya ini ada kategori lomba. Yang pertama ada Brick Speed Building. Brick Speed Building ini kategori lomba untuk junior, nanti pelaksanaannya secara offline. Yang selanjutnya ada coding mission, ini bisa diikuti dari kategori junior sampai senior. Selanjutnya ini juga secara offline, nanti yang Creative Open. Creative Open juga bisa diikuti dari level junior sampai senior. Nanti pelaksanaannya secara offline, dan selanjutnya animation scratch. Khusus animation scratch ini bisa diikuti oleh junior dan senior, namun dia hanya sifatnya online. Lombanya bersifat online seperti itu. Dari masing-masing kategori lomba ada level. Level maksudnya di sini kan ada junior, ada senior. Yang level junior kita masing-masing level kita pecah menjadi dua. Yang pertama ada junior A, ada junior B, senior A, senior B. Ini menunjukkan level untuk junior karena dimulai dari TK, maka level A itu yang termasuk level A dari TK sampai dengan SD atau MI kelas 1 dan 2. Dan di junior level B, SDMI kelas 3 sampai dengan kelas 6. Lalu untuk senior itu dipecah menjadi dua. Yang pertama senior A, SMP sampai SMA. SMP dan sampai dengan SMA, lalu untuk senior B ada mahasiswa. Ini ada tabel lomba Brick Speed. Maaf, ini ada salah penulisan ya. Ini Brick Speed hanya dapat diikuti oleh level junior saja, junior A dan junior B. Lalu animation scratch ini junior A, seluruh junior A dan B bisa mengikuti, namun senior hanya senior A. Lalu di coding mission junior dan senior kecuali senior B. Nah, untuk yang Creative Open ini seluruh level bisa mengikuti dari junior A, junior B, senior A, dan senior B. Seperti itu. Nah, untuk registrasinya, registrasi terkait Semarang Robotic Games yaitu sebesar 290.000 itu per tim. Banyak nih beberapa dari Bapak, Ibu, adik-adik yang bertanya, kalau kita mau individu bagaimana nih Kak? Mau daftar lombanya individu. Individu itu berarti nanti tetap hitungannya itu tim, namun dengan satu orang, karena lomba seperti coding mission, Creative Open itu dalam bentuk tim. Nah, untuk yang Brick Speed bagaimana? Brick Speed itu dia tim dengan satu orang. Ya, jadi seperti individu tapi namanya tetap tim. Jadi yang ingin mendaftar Brick Speed nanti mengisinya itu tetap masuknya tim, tapi mengisi hanya dengan satu orang. Seperti itu. Ya. Nah, setiap tim itu maksimal dua orang dengan ketentuan tiap tim itu terdiri dari satu lomba offline dan satu lomba online. Nah, jika Bapak, Ibu, adik-adik ada yang mendaftar, Bapak, Ibu ada yang mendaftarkan putra-putrinya, saat mendaftar satu tim itu bisa mendaftar dua kategori lomba. Contohnya seperti ini. Salah satu tim dengan nama A dan B mendaftar dengan satu tim bisa mengikuti satu lomba offline dan satu lomba online. Jadi bisa mengikuti misalnya ikut di coding mission dan punya kesempatan lagi tanpa harus membayar lagi itu mengikuti di online-nya. Nah, apabila satu tim itu ingin mengikuti kategori lomba lagi cukup menambah 100.000. Tapi dengan catatan timnya itu sama ya, sama tidak boleh dengan menggunakan nama lain. Nanti karena registrasinya kita menggunakan satu tim itu dengan nama yang tercantum saat mendaftar. Selanjutnya, pendaftaran ini seperti yang sudah ditulis di timeline, pendaftarannya dimulai dari 20 November kemarin sampai dengan 12 Februari 2023. Jadi masa pendaftaran Semarang Robotic Games ini diperpanjang sampai dengan 12 Februari 2023. Jadi adik-adik yang kemarin
Aduh, lombanya udah kelewat, ada beberapa yang kurang informasi. Lombanya tidak terlewat, tapi masa pendaftaran kami perpanjang sampai dengan 12 Februari 2023 dan lombanya akan diselenggarakan nantinya di 21 Februari 2023. Bisa dikasih tanda nih ya, di kalendernya masing-masing. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui link yang sudah disediakan. Untuk linknya itu ada di kanal-kanal sosial media kami dan juga di website. Nanti apabila ada butuh informasi lebih lanjut, nanti bisa kontak person, bisa chat ya, chat melalui WhatsApp di kontak person yang sudah tertera di flyer dan di sosial media ataupun di website. Seperti itu. Nah, ini kita masuk ke kategori lombanya. Kategori lomba yang akan diselenggarakan. Yang pertama ini ada break speed. Break speed ini levelnya yang bisa diikuti oleh junior A dan junior B. Jadi adik-adik nih dari TK, SD, SMP dari kelas 1, TK dari kelas TK, dari SD kelas 1 sampai kelas 6 bisa mengikuti kategori break speed. Break speed sendiri ini nanti bentuknya individual ya, perorangan. Kompetisinya nanti diselenggarakan secara offline. Untuk robotnya nanti toolnya yang kami gunakan yaitu MRT Action Figure. Nanti akan lebih detail, lebih jelas lagi dijelaskan saat technical meeting karena ini sosialisasi, jadi kami hanya memaparkan sedikit saja poin-poin tentang lombanya. Nanti untuk lebih detailnya lagi bisa mengikuti saat technical meeting seperti itu. Selanjutnya untuk misinya nanti menyusun robot ya dengan tepat dan cepat seperti itu. Mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah pernah mengikuti break speed. Untuk yang belum pernah, tidak usah khawatir, semuanya pasti bisa adik-adik seperti itu. Untuk metodenya nanti menyelesaikan misi dengan catatan waktu tertentu, yaitu dengan ketepatan dan kecepatan. Selanjutnya ada coding mission. Coding mission ini bisa diikuti dari level junior A dan B dan juga senior A. Nanti yang masih lupa junior A itu kelas apa saja, nanti bisa dicek lagi di Juknis lebih jelasnya. Untuk ini bisa individu, bisa tim dengan maksimal 2 orang. Coding mission, nanti pelaksanaannya secara offline. Untuk robotnya menggunakan MRT 3. Ini ada contohnya, nanti PowerPoint akan kami share melalui link mungkin ya. Nanti kami akan share, jangan khawatir. Lalu untuk misinya nanti memprogram robot untuk melewati lintasan sampai finish. Nanti untuk lebih jelasnya, lebih detailnya nanti bisa dijelaskan lagi, bisa diikuti lagi di technical meeting-nya, di TM-nya. Karena untuk coding mission juga nanti ada workshop-nya, tadi sudah tertera di timeline. Jadi untuk adik-adik yang ingin mengikuti coding mission atau bahkan sudah mendaftar di sini, nanti jangan lupa untuk mengikuti workshop-nya untuk pembekalan menuju Semarang Robotic Games. Jadi ada workshop-nya, ada technical meeting-nya. Jadi lebih bisa persiapan ya untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Untuk animation scratch selanjutnya, animation scratch ini bisa diikuti junior A dan junior B serta senior A. Nah, untuk timnya itu bisa individual ataupun tim dengan maksimal 2 orang. Ini kompetisinya dilaksanakan secara online. Jadi sekali lagi untuk animation scratch ini kompetisinya secara online. Untuk software yang bisa digunakan itu ada yang banyak nih yang tanya MRT Scratch dan Scratch 3. Jadi kita open 2 aplikasi, bisa menggunakan MRT Scratch atau Scratch 3. Untuk misinya membuat animasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Untuk temanya nanti bisa dicek lagi di Juknisnya. Jadi dimohon saya mengingatkan sekali lagi yang belum mendownload atau
belum mendaftar juga segera daftar dan segera bisa mendownload juknisnya di link yang sudah disediakan. Nanti sistemnya perlombaannya nanti memprogram dan mempresentasikan lalu disubmit. Nanti disubmit ke link, nanti linknya akan di-share di grup peserta, jadi segera mendaftar, karena nanti akan ada informasi-informasi yang disampaikan di grup peserta. Selanjutnya ada Creative Open. Creative Open sendiri ini membuat robot ya, membuat robot dengan tema. Nanti temanya juga sudah dijelaskan dengan detail di Juknis. Bisa diikuti dari level junior A dan junior B serta senior A dan senior B. Jadi seluruh level bisa mengikuti dengan pesertanya tim atau individu sama dengan tim maksimal 2 peserta. Ini robotnya itu sudah pre-built ya, jadi nanti karena ini juga sistem lombanya offline, jadi nanti di sana tinggal mempresentasikan. Jadi robotnya sudah tinggal di, mohon maaf. Oke, mohon maaf, ada sedikit gangguan. Terdengar suara saya? Oke. Nanti offline membuat kreasi robot sesuai dengan tema. Temanya nanti bisa dicek kembali di Juknisnya. Oke. Oke, selesai. Jadi tadi terkait dengan sedikit penjelasan dari kami mengenai Semarang Robotic Games yang harapannya nanti bisa sedikit memberi pengetahuan nih buat Bapak Ibu ketika akan mendaftarkan putra-putrinya dan juga adik-adik nih, karena ada beberapa yang sudah mendaftar. Jadi dihimbau untuk yang belum mendaftar segera mendaftar, karena nanti ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk adik-adik dapat mengembangkan skill robotiknya dan bertemu dengan teman-teman yang sama sepassion di dunia robotik nantinya di 21 Februari 2023 di UIN Semarang. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung ataupun melalui kolom ini ya, chat ya. Silakan. Saya Kak, izin tanya Kak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Agus. Sorry. Oh iya, Bapak Agus. Oh ya, mau tanya Silakan. Mbak, itu yang Scratch kenapa sistemnya online ya? Apa nanti enggak apa namanya aplikasinya itu codingnya yang membedakan dibuatkan gurunya atau pelatihnya dengan yang buatan sendiri gitu? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang sistemnya, ya, memang sistem tidak terdengar Kak. Oh iya, maaf, belum saya hidupkan. Untuk animation scratch, memang sistem lombanya secara online, Bapak, memang kebijakannya seperti itu, karena terkadang karena ada beberapa hal yang menjadikan animation scratch itu menjadi online. Seperti itu. Mungkin apa enggak dibuat offline sekalian saja? Kan tinggal alatnya kan biasanya pesertanya bawa sendiri, baik laptop maupun roll kabel kan menyiapkan sendiri, terus live coding di sana seperti coding mission kan enak Mbak. Gimana kalau seperti itu usulannya? Ya, untuk usulan sarannya Bapak akan saya tampung untuk masukan bagi kami di kompetisi selanjutnya. Untuk di Semarang Robotic Games kali ini memang animation scratch-nya dalam bentuk online, seperti itu Bapak. Oke, berarti saya bisa ambil kesimpulan, misal pun kalau yang buat aplikasinya pelatihnya, siswa tinggal presentasi, bisa ya Mbak ya? Ya, tetap harus pesertanya ya Bapak yang membuat. Iya, kan tidak Karena bisa kan nanti juga akan diverifikasi.
Kan nanti juga ada mengumpulkan video presentasi dan juga file scratch-nya sendiri. Begitu nanti akan dinilai langsung oleh juri seperti itu. Iya, saya paham. Nah, gitu aja nih, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Oh ya, Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini ada dari Ibu Embarwika untuk presentasi video yang animation scratch karena apa yang harus ada. Untuk lebih detailnya nanti bisa Ibu Embarwika ini sudah mendownload Juknis-nya. Di Juknis nanti sudah dijelaskan di poin-poin apa saja yang harus dipresentasikan. Untuk lebih detailnya lagi nanti ada workshopnya dan juga ada technical meetingnya sendiri untuk animation scratch. Namun untuk poin yang jelasnya nanti mengenai program yang sudah dibuat, temanya, nama proyeknya, lalu mempresentasikan itu apa yang sudah dibuat oleh anak mengenai proyek Scratch-nya seperti itu. Ibu Embarwika dimohon untuk bisa mendownload Juknis terlebih dahulu. Oh ya, dari Kak Tribuana ya. Untuk senior A tingkat SMP, MTS dan SMA, MA memang dijadikan satu. Bapak Zaki ingin menyampaikan? Silakan Bapak Zaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, Bapak Zaki. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Maaf, saya tadi terlambat, masih ada rapat dengan pimpinan fakultas. Tadi pertanyaannya apa aja? Ini ada pertanyaan tentang apa nih? Tadi dari Bapak Agus, Pak Zaki, tanya mengenai animation scratch, kenapa harus online, kenapa tidak dijadikan offline sekalian, seperti itu. Mungkin Mbak Zaki bisa menambahi jawaban dari pertanyaan Bapak Agus. Untuk animation scratch, memang kami mengakomodir kapasitas Bapak di ruangan kami yang sekiranya besok kita pakai. Karena di Win Wali Songo itu kami hanya dapat yang kapasitas sekitar maksimal 200 orang. Nah, di sana biasanya animation scratch itu lumayan besar kapasitasnya, yang kami hitung-hitung luar biasa gede. Makanya itu kami putuskan untuk yang animation scratch itu kita bikin fully online gitu. Yang lain-lain kan kita bisa tatap muka semua di sana, termasuk yang kreatif macam-macam itu kita offline kan semua. Dan memang selain yang kemarin sepengalaman kami kan kita tahu kalau yang pertama mesti miss solving itu pasti banyak, terus kemudian kreatif itu mesti banyak. Nah, sama animation, kalau animation kan kami kira produk-produknya bisa kita nilai secara secara online saja. Menurut saya seperti itu, Bapak. Itu dari hasil rapat dengan panitia yang sudah kami bentuk. Kalau yang sama mengakomodir banyak sekolah yang banyak luar kota yang pengen ikut serta karena jauh. Animation scratch ini kan umum ya, hampir semuanya ada perangkat komputer, mereka bisa program, mereka bisa submit karya mereka, terus langsung ada di kita upload semuanya gitu. Itu hasil pemikiran kami sih di tim kami. Seperti itu, Bapak. Baik, Bapak Agus, ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin biar lebih jelasnya. Kalau saya boleh nambahin sih,
Iya, monggo Pak. membedakan nanti kan kalau yang sifatnya online itu kan rawan ya dibantu oleh pembinanya atau pelatihnya. Nah, nanti untuk membedakan hasil presentasinya itu dibuatkan pelatihnya dan tidaknya itu bagaimana. Kalau enggak bisa online karena kapasitas ruangan, ya wajar sih. Memang kalau seperti itu tergantung kerjasamanya. Terus kalau misal dibuat online seperti Zoom sekarang ini, kayak seperti KSM online seperti itu? Ya, sangat memungkinkan sih Pak. Kami memang masih berhitung-hitung dengan kapasitas panitia kami Pak. Karena kami kan kalau dulu itu kan di kabupaten, pas kita jadi pendopo Kabupaten Jepara itu kan hanya ada 3 kategori kan Pak. Habis di kepanitiaan kami gitu. Terus kemudian ini kita pecah lagi menjadi beberapa kategori yang cukup krusial semua secara penilaian. Makanya itu untuk yang animasi ini memang kami bukan kesampingkan ya. Kami mencari metode sebetulnya untuk membuat penilaian itu lebih fair gitu. Termasuk juga kemungkinan juga kami akan di TM yang akan datang fix untuk sistematika penilaian, apa kita harus Zoom meeting seperti ini tapi kita geser harinya gitu. Karena terkait dengan lebih fair, Pak. Ya, terkait dengan tadi apa namanya? Waktu dan ini apa? Kapasitas tim panitia kami juga di sana. Ya, coba kami nanti kita pikirkan juga Bapak untuk hal itu. Terima kasih Pak, cukup menjawab pertanyaan saya. Saya yang takutnya kan siswa saya dilatih benar-benar nanti kalah yang ibaratnya nuwun sewu dibantu dengan yang lain gitu kan. Oh, Pak Agus dari mana Pak Agus? Saya dari Jepara Pak. Oh, Jeparanya? Ya, Jepara. Oh, kota. MTS-nya, sekolahnya Pak? Oh, kalau sekolahnya saya dari Demak Pak. Oh, sekolahnya Demak. MTS 4 Demak? Iya, betul. Oh, betul. Oh, yang kemarin ya Pak ya? Ketemu saya ya Pak ya? Nggih. Siap Pak, siap. Terima kasih ya Pak ya. Nggih. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Zaki ini nanti untuk presentasi video di animasi Scratch dan juga terkait level senior SMP dan SMA dijadikan satu. Ya, kalau kita padukan, karena memang SMA itu tidak banyak yang ikut, lebih banyak di MTS-nya. Kita gabungkan itu karena kapasitasnya. Kalau kita bikin level berbeda, nanti SMA itu tidak mungkin lebih dari 10 tim, pasti melebur dengan MTS. Makanya kalau yang ini, kenapa SMA kita gabung dengan MTS ya, karena tadi kapasitasnya SMA itu tidak begitu banyak untuk yang animation scratch-nya. Semuanya, hampir semuanya, termasuk math solving kita bisa hitung lah. Yang SMA, MA yang punya kemampuan math solving seperti kalian, cara yang banyak mesti di MTS. Makanya kita gabungkan saja. Karena sekali lagi level sekolah itu belum tentu setara dengan skill yang kalian miliki. Karena sepengalaman kita di kejuaraan itu yang berbunyi itu jam terbang. Makanya itu kalau jam terbangnya kita banyak dengan perangkat yang kita punya, insya Allah kemungkinan besar untuk menangnya juga besar. Kalau Mbak Tribuana ini sudah berkali-kali ikut lomba, sudah menang beberapa kali kan, jadi hal ini udah biasa. Tinggal didik adik-adiknya aja, ya. Monggo Mbak. Itu Pak Zaki mungkin membantu menjelaskan terkait ini, karena kita kan ini di registrasi itu kan dengan 290.000 itu per tim. Banyak yang tanya Kak, kalau kita mau mendaftar secara individu itu bagaimana? Masih banyak yang bingung walaupun sudah dijelaskan di Juknis dan di kanal-kanal sosial media. Monggo Pak Zaki bisa menambahi terkait kenapa kok ditulisnya tim padahal kan aku ingin ikutnya individu Sendiri seperti ya. Iya. Iya. Ini sih terkait juga apa ya? Kami di lapangan itu kan
banyak yang harus dihandle nggih. Tidak hanya terkait jumlah peserta, tapi ada venue, ada fasilitas lain-lain yang harus kita akomodir semuanya. Makanya muncul angka itu hasil kalkulasi dengan perhitungan tim. Kalau perorangan kami estimasi sulit untuk mencapai kami ingin memberi pelayanan yang terbaik karena bagi kami perlombaan yang ada di lapangan ini menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan bagi semuanya. Makanya itu kami mencoba untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin ya, dengan angka yang sudah kami utarakan, sudah kami sampaikan di pendaftaran, karena perhitungan kami memang di angka 290.000 itu sudah sangat murah sekali, karena dengan fasilitas tempat dan sebagainya itu hal yang sangat wajar gitu. Dan nanti adik-adik akan punya pengalaman menarik di UIN Wali Songo itu mulai dari punya, terus kemudian fasilitas yang nanti kita siapkan untuk kalian, sama hal-hal kecil-kecil lain yang nanti akan bisa kalian nikmati gitu, secara personal di sana. Begitu kalau saya. Jadi kami mohon maaf, memang di Semarang kenapa tidak seperti di Jepara dulu yang hitungannya adalah per orang, karena kami merasa memang apalagi kalau yang speed building berapa Pak? Tetap 290 ya kemarin ya? Hasil akhirnya ya? Iya, jadi untuk kan? semua kategori 290 juga kan bisa digunakan untuk mendaftar 2 kategori, satu online dan satu offline. Iya. Betul. Jadi ini juga hasil kesepakatan bersama nggih, karena kami berada di International Indonesian Youth Robotic Association IYRA. Jadi regulasi pembayaran, regulasi lomba itu semuanya sudah standar dan disepakati bersama seluruh Indonesia. Selama berada di bawah asosiasi IYRA, kami harus mengikuti aturan itu. Adik-adik bisa lihat website pendaftarannya itu, selain di website kami ada, kita narah hubung utamanya itu ada di Jakarta. Jadi website utama kami ada di pusat. Jadi kami itu di supervising dari Jakarta, karena mereka adalah ketua asosiasi kami harus mengikuti regulasi itu. Termasuk juga adik-adik semuanya, kalau kalian tahu bahwa Semarang Robotic Competition ini terselenggara, memang kami menjadi panitia secara regional Jawa Tengah ya. Kami ditunjuk dari Jakarta untuk melaksanakan di Jawa Tengah di UIN Wali Songo sana. Itu pun harus hasil kesepakatan bersama antara IYRA, UIN Wali Songo dan kita di sini. Jadinya kami tidak bisa melalui atau memutuskan perhitungan angka-angka ini tanpa persetujuan dari mereka. Dan kalau kalian tahu semua, IYRA ini kenapa di sana ada namanya AJR, ASEAN Junior Robotic Competition itu nanti kalian setelah di Jawa Tengah akan ada event nasional dan internasional yang akan terafiliasi dengan IYRA internasional, karena IYRA Indonesia ini nanti ada IYRA internasional yang membawa 30 negara, termasuk nanti AJR yang akan diselenggarakan di Malaysia, terus kemudian ROGI yang ada diselenggarakan di Thailand, kemarin termasuk IRC yang ada di Singapura, dan lain-lain. Nanti adik-adik yang database-nya masuk ke dalam sistemnya kami akan tawari untuk mengikuti event-event level nasional maupun internasional yang diselenggarakan di bawah asosiasi International Youth Robotic Association. Kebetulan memang pusatnya secara internasional ada di Korea Selatan. Jadi adik-adik nanti di bulan Agustus, ya kan, ada event internasional, itu event tahunan, nanti adik-adik bisa ikut nanti di Korea Selatan, bisa secara luring maupun secara daring. Nah, yang paling dekat adik-adik setelah event di Jawa Tengah ini, sebetulnya ada kompetisi nasional, tapi masih di akhir tahun. Tapi yang paling dekat ini justru malah di Malaysia nanti, harusnya di Januari kalau tidak di Februari. Kalau yang terdekat itu ROGI di Thailand. Itu sudah muncul
tanggalnya tinggal adik-adik semua, bapak-bapak ibu semua kalau berkenan ada event secara jaring, ada event secara luring. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa memutuskan bisa. Nah, itu sekilas dari kami kenapa angka 290 per orang per tim ya hitungannya, walaupun satu timnya isinya 1 orang. Karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama, hasil perhitungan bersama untuk memberikan fasilitas dan pengalaman menarik dalam sebuah kompetisi yang kita selenggarakan. Karena kami kalau dalam menjalankan event tidak bisa serta-merta hanya melaksanakan, tidak, kami memberikan pelayanan terbaik, setiap orang kami layani untuk mendapatkan pengalaman yang menarik, karena bagi kami pelayanan perlombaan yang menarik akan membawa dampak tingkat keinginan belajar di saat ini dan masa depan, karena kami tidak main-main, event ini betul-betul event yang kami selenggarakan secara profesional seperti itu. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Zaki untuk penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi, ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Bapak Zakinya langsung. Kalau tadi saya sudah menjelaskan terkait poin-poin lombanya, mungkin ini bisa bertanya nih yang mungkin belum saya sampaikan tadi, atau masih ada yang tertinggal, atau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Sepertinya sudah. Sepertinya sudah Pak Zaki. Ya, oke. Terima kasih Pak Zaki untuk waktunya dan penjelasannya. Siap. Terima kasih semuanya ya. Kami tunggu kedatangannya. Kemungkinan kami ada kesempatan di bulan Januari. Saya dan tim akan keliling ya, touring ke beberapa madrasah, beberapa sekolah untuk mensosialisasikan madrasah kompetisi ini secara luring. Mungkin nanti Pak Agus kami datangi Pak di MTSN 4 Demak, karena kami juga kayaknya sudah kenal tapi belum sempat ke sana nggih. Semoga saja nanti kami bisa agendakan nanti. Mohon nanti Mbak Email minta tolong kontaknya Pak Agus ya Mbak Email ya. Biar nanti kita bisa komunikasi, kita bisa main ke sana. Siap Pak Zaki. Ya. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin pamit untuk melanjutkan. Terima kasih. Pak Zaki, sami-sami.